Dr. Robert izin, ini menyambung ke pertanyaan yang ada di kolom chat juga, Dr. Robert. Ini ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu kita. Dok, sebenarnya ada tidak sih dok cara-cara yang bisa diupayakan sendiri untuk mencegah untuk mencegah kita tertular dari Mpox? Mungkin konteksnya untuk menjaga daya tahan tubuh ya, Dr. Robert. Apakah ada makanan minuman yang bisa dikonsumsi, lalu mungkin apakah ada olahraga yang bisa rutin kita lakukan setiap hari? Mungkin itu Dr. Robert bisa dibantu jawab, dok. Ya, terima kasih Dokter Didit. Jadi pencegahan itu kan kata kuncinya kalau dalam infeksi itu segitiga antara host, agent, dan environment gitu ya. Jadi dari hostnya, dari kitanya, pejamunya yang sakitnya, manusianya, kemudian yang kedua agentnya, jadi virusnya, dan yang ketiga ada lingkungan. Nah, tiga-tiga itu harus bersinergi kalau memang mau menjadikan sakit pada pasien. Nah, kalau untuk pencegahannya, jadi dimulai dari host, kita meningkatkan kekebalan tubuh hostnya, sehingga adapun infeksi, dia tidak menjadi sakit. Dan caranya adalah dengan lifestyle yang sehat, jadi dengan olahraga, kemudian yang kedua dengan makan makanan bergizi. Vitamin apapun yang ada di sayur dan buah itu sangat melindungi terhadap adanya infeksi yang masuk dari luar. Bukan hanya terbatas mpox, tapi eh, infeksi apapun. Patokannya tidak perlu suplementasi tambahan kalau memang sudah cukup dengan asupan makanan sehari-hari. Karena itu, saya tidak sebut ke salah satu pemberian obat-obatan tertentu, tapi prinsipnya adalah makan buah dan sayur dalam keragaman variasi. Paling gampang, keragaman variasi warna. Jadi, jangan terkungkung di satu jenis warna saja, karena gampangnya dengan warna yang berbeda kita mix, maka kita akan mendapatkan variasi kecukupan vitamin yang bisa kita dapatkan dari bahan makanan tersebut. Ya, itu poin yang pertama dulu. Kemudian yang kedua olahraga. Olahraga secara umum bisa baik untuk kesehatan, tetapi olahraga yang dibutuhkan bukan olahraga yang high impact dalam hal ini. Jadi bukan angkat besi gitu ya, yang butuh power, strength, tapi lebih ke arah duration. Jadi jalan pagi, kemudian lari, jogging gitu ya, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh secara umum. Itu di sisi satu, di sisi manusianya. Kedua, tentu tadi transmisi, mencegah dari lingkungannya. Karena itu, karena ini kontak dengan droplet, jadi cara penularannya mudah dengan menghindari pakai masker, dan yang kedua dengan cuci tangan dengan masker dan cuci tangan. Tadi ada pertanyaan, kalau di kloset dipakai, apakah memang dia bisa bertahan lama? Jawabannya di dalam penelitian, barang yang dipegang oleh orang yang sudah terinfeksi Mpox itu bisa bertahan dalam hitungan hari, virusnya tetap ditemukan dalam bentuk PCR. Tapi yang tidak bisa dijawab adalah apakah PCR itu mewakili virus hidup atau itu hanya sisa virus mati saja. Tapi apapun itu, kalau kita menjaga kebersihan tubuh dengan cara cuci tangan, cuci area yang baru, kontak dengan benda asing, maka kita bisa mendapatkan proteksi perlindungan untuk terjadinya terinfeksi di dalam Mpox. Dan satu lagi tadi masker ya, melakukan masker. Baru yang ketiga, menghindari agent secara langsung. Kalau memungkinkan vaksinasi itu ada, kita bisa mengakses vaksinasi. Nah, sedikit tentang vaksinasi, Dokter Didi, saya coba langsung kembangkan beberapa pertanyaan yang bisa saya coba jawab ya di pertanyaan. Apakah dia aman untuk diberikan pada ibu hamil? Jadi vaksin Jynneos itu menggunakan virus yang dilemahkan sehingga tidak direkomendasikan pada ibu hamil. Jadi kelompok risiko tinggi yang tidak hamil gitu ya, yang kita bisa berikan untuk vaksin Mpox-nya. Mungkin itu, Dokter Didit, sedikit mengenai pencegahan dan elaborasi dari pertanyaan yang muncul di dalam pertanyaan.